Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga kita semua pada hari ini kita masih bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam mudah-mudahan nantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya umatnya yang senantiasa hingga pada hari ini istiqomah menjalankan risalah dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Abah Umar yang dirahmati Allah SWT dan sahabat MSA TV yang di manapun antum berada, yang mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab At-Taisir fi Ushul Tafsir, masih di surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini kita semua bisa mengikutinya sehingga selesai, dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ade Sudiana LC Hafizullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau dan juga keluarganya. Baik, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menambah keberkahan majelis kita pada pagi hari ini, mari kita membaca suratul Al-Fatihah. Kemudian dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini, kita semua dimudahkan dalam segala urusan kita. Bila ada saudara kita atau keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya dan berikan kesehatan dan digugurkan segala dosa-dosanya. Dan apabila ada teman-teman kita atau saudara kita atau keluarga kita yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Baik, mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, Abah Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan untuk senantiasa memperhatikan adab majelisnya, kemudian mencatat poin-poin pentingnya, kita menggunakan pakaian terbaik, dan jangan lupa untuk men-share kajian kita ya pada pagi hari ini ya, sebanyak-banyaknya, baik di sosial media Facebook, WhatsApp maupun di Instagram. Mudah-mudahan bisa menjadikan amal jariah untuk kita semua. Baik, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah tersambung dengan materi kita, guru kita bersama Ade Sudiana LC Hafizullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustaz? Khair, alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kesembuhan. Tentunya yang minggu kemarin juga masih batuk, mudah-mudahan bisa sembuh, Ustaz. Amin, amin. Amin. Baik, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kajian kita pada pagi hari ini. Langsung saja kami persilahkan kepada guru kita bersama Ade Sudiana LC Hafizullah taala. Waliyatafadhal mashkura.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la dina illa dinuhu wa la syar'a illa syar'uhu wa la hukma illa hukmuhu wa la hudan illa hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina wa hadina ila Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shfi maradana warham mautana ya rabbal alamin. Sahabat MSA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini bisa kembali diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala melalui ruang siaran MSA TV, baik yang menyimak melalui channel YouTube MSA TV maupun Abah Umah ikut pada kesempatan kajian pagi hari ini. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahcurahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, menjaga kita semua, menyembuhkan yang sedang sakit dan yang sedang dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan. Sahabat MSA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab At-Taisir fi Usul At-Tafsir, tafsir surat Al-Baqarah, Mudaj, kitab At-Taisir fi Usul At-Tafsir, dan kita masih membahas ya, ayat demi ayat di dalam surat Al-Baqarah, dan alhamdulillah kita sudah masuk di ayat ke-94 ya, pagi hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qul, katakanlah wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, bila kehidupan akhirat itu hanya milik kalian. Jadi kum di dalam ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kanat lakumud darul akhirah, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi, bila kehidupan akhirat itu hanya milik kalian, ya, indallahi khalisatan min dunin nas, ya, kehidupan akhirat itu Allah hanya akan berikan kepada kalian min dunin nas, tanpa hambanya yang lain. Jadi tidak ada hambanya yang lain yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kecuali orang-orang Yahudi. Fatamannawul maut, ya, maka berharaplah kematian. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala untuk segera diwafatkan. Andai itu benar, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan. Kenapa? Karena nikmat akhirat itu, ya, pembatas antara dunia dan akhirat itu tiada adalah kematian. Ya, bila ada orang yang kemudian meyakini akhirat itu hanya milik dia, maka segera saja minta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada kenikmatan akhirat. In kuntum shadiqin, tentu bila itu benar, ya, bila klaim kalian itu benar, maka minta sama Allah, ya, untuk segera diwafatkan agar engkau, ya, agar kalian kemudian mendapatkan nikmat yang sebagaimana diklaim tersebut. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin.
ya, wala yatamannahu abadan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah informasi bagi kita semua, apa itu? Walan yatamannahu abadan. Sekali-kali mereka tidak akan pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diwafatkan, abadan, selamanya. Tidak akan ada orang Yahudi yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan. Bima qaddamat aydihim, bimanya menunjukkan sebab, bima qaddamat aydihim, karena apa ya? Karena apa yang sudah mereka lakukan di dunia ini. Ya, bima qaddamat aydihim, karena kemaksiatan, karena keingkaran yang mereka tunjukkan selama mereka hidup di dunia. Ya, karena mereka tahu bahwa di dunia ini mereka banyak melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tahu balasan bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah azab yang berat di akhirat. Wala yatamannahu abadan, la yatamannahu abadan. Maka mereka tidak mungkin minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diwafatkan. Wallahu alimun bil zalimin. Allah sampaikan informasi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Maha tahu ya, hakikat dari orang-orang yang zalim, apa yang ada dalam lubuk hati orang-orang yang zalim, bahwa mereka itu sesungguhnya takut menghadapi kematian. Kenapa? Ya, kenapa mereka takut menghadapi kematian? Karena mereka sadar bahwa selama di dunia ini mereka banyak melakukan pelanggaran. Bagi mereka yang masih memiliki sedikit iman, ya, bahwa setiap pelanggaran yang mereka lakukan itu akan berbuah sanksi yang berat di akhirat kelak, mereka pasti tidak akan menginginkan kematian tersebut. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku, wala tajidannahum, dan engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi, ahrasan nasi ala hayah, ya, akan mendapati mereka orang yang paling tamak untuk mendapatkan kehidupan dunia. Ya, mereka paling tamak untuk mendapatkan kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan kalau dibandingkan dengan orang-orang musyrik sekalipun. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku. Kalau kita bandingkan antara orang-orang yang musyrik dan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu jauh lebih menginginkan ya, kehidupan dunia, ya, dipanjangkan umur mereka ketimbang dengan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena orang musyrik itu tidak meyakini adanya sanksi, tidak meyakini adanya azab, ya, tidak meyakini adanya azab. Sementara orang-orang Yahudi itu mereka beriman, ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin bahwa setiap yang mereka lakukan di dunia ini dicatat oleh malaikatnya Allah dan itu ada balasannya. Karena itu mereka adalah menjadi orang yang paling tamak untuk mendapatkan kehidupan dunia, karena di dunia itulah bagian mereka. Mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali sanksi yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Jadi mereka akan kamu dapatkan, ya, kalian akan mendapati mereka orang yang paling tamak mendapatkan kehidupan dunia. Kehidupan yang seperti apa? Bukan kehidupan normal sebagaimana yang lain, ya, dengan umur yang ya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya usianya antara 60 sampai 70 tahun, itu yang diberikan umur yang panjang. Mungkin ada yang lebih daripada itu, 80 tahun. Bukan itu yang mereka harapkan, bukan itu yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan apa? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Yawaddu ahaduhum, yawaddu, wadda yawaddu, mawaddah, ya. Mereka mengharapkan, mereka mencintai, mereka menginginkan. Kalau kita sering, ya, dalam doa-doa kita bagi orang-orang yang menikah itu, agar di sana terdapat apa, tersintik mawaddah, ya, mawaddah. Ini dari kalimat wadda ya waddu, mawaddah. Mawaddah itu mencintai, menginginkan, selalu menginginkan, selalu dalam keadaan mesra. Begitulah seorang yang diikat dalam pernikahan. Wadda ya waddu, mawaddah. Ya waddu ahaduhum, mereka mencintai dunia ini, lau yu'ammaru alfasanah, ya, untuk diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Nah, ini yang mereka inginkan. Kenapa? Karena tadi bagian mereka itu hanya di dunia. Di akhirat itu mereka akan menghadapkan sanksi yang berat sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Wa ma huwa bimuzahzihihi, padahal orang tersebut, ya. Jadi lau
yawadu ahaduhum, salah seorang atau setiap dari mereka, ahaduhum, yani setiap dari orang-orang Yahudi itu, mereka menginginkan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 1000 tahun. Wa ma huwa, padahal dia tidaklah ya bimuzahzihi minal adab. Ya, dia tidak akan pernah bisa dijauhkan ya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ayyu ammar, meskipun umur dia ini ya lebih daripada 1000 tahun. 1000 tahun itu tetap ada batas. Kalaulah benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka diberikan usia 1000 tahun, tetapi tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Justru azab Allah Subhanahu wa taala itu semakin hari semakin dekat meskipun mereka diberikan usia 1000 tahun. Ya, setiap hari itu mendekatkan mereka pada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa bimuzahzihi. Muzahzih, mub'id, ya. Dan itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah. An yu'ammar, ya. Jadi mereka diberi umur 1000 tahun, itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ayat Al-Qur'an surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz, wa man zuhziha faman zuhziha 'anil nar, siapa saja yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, mereka ini benar-benar akan mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi zahzaha itu artinya adalah ab'ada, ya, dijauhkan atau menjauhkan. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar, padahal mereka itu tidak akan bisa ya lari dari azab Allah Subhanahu wa taala meskipun usia mereka 1000 tahun. Wallahu basirun bima ya'malun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mencatat bima ya'malun, apa yang mereka lakukan. Nah, ini kurang lebih tantangan dari Allah Subhanahu dari Al-Qur'an ya, yang Allah perintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar menantang orang-orang Yahudi yang merasa bahwa kehidupan akhirat itu hanya milik mereka. Maka katakan Nabi Muhammad, kalau kalian itu menduga, mengklaim bahwa meyakini bahwa kehidupan akhirat itu hanya milik orang-orang Yahudi, coba minta sama Allah. Ya, minta sama Allah untuk segera mati. Ya, berani nggak mereka mengatakan seperti itu? Dan ini Al-Quran yang memerintahkan. Andai mereka itu melakukan apa yang diserukan dalam ayat ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan mereka seluruhnya. Dan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah dalam hati mereka itu ingin segera mati. Ya. Apalagi kemudian dalam lisan mereka dengan mengatakan laitana namut, ya, laitana namut, tidak ada orang Yahudi pada saat itu laitani amut atau laitana namut, ya. Ya Allah, ingin sekali kami ini segera diwafatkan agar mendapatkan apa yang kau janjikan. Tidak ada, itu hanya dusta, ya, itu hanya klaim semata. Tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bahwa kehidupan akhirat itu hanya milik orang-orang Yahudi. Nah, ini secara umum ya, mari kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Atha Ibn Khalil Abu Rashta rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, dalam kitab tafsirnya ini. Ya. Waqalu, ya, ini masih berkaitan tadi dengan ayat sebelumnya ya. Mulai dari ayat ketiga. Yang ketiga. Tsumma bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala kadzibahum fi iddi'aihim. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dusta mereka ya dalam klaim mereka. Annal jannata khassatan lahum, bahwa surga itu hanya milik orang-orang Yahudi. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ini nanti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 11 ya, 111 4. Wa yuqimul hujja 'alaihi bi annahum in kanu shadiqin fayatamannawul maut. Maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah ya di hadapan mereka bi annahum in kanu shadiqin, bila mereka benar falyatamannawnal maut, maka hendaklah mereka ini menginginkan kematian. Jadi at-tamanni itu adalah al-iradah al-qawiyyah fil qalb. Al-iradah al-qawiyyah fil qalb. Jadi keinginan kuat dalam hati, itu tamanni. Falyatamannawnal maut.
Ay liqa Allah, yang dimaksud dengan al-maut di sini adalah liqa Allah. Itu asal makna dari kalimat taman, al-irada al-qawiyah fil qalb, dalam hati. Tapi kemudian para ulama ahli tafsir dalam hal ini, yang Allah Subhanahu wa taala minta adalah at-tasrih bil qaul, at-tasrih bil qaul, ya. Menjelaskan itu dalam lisan mereka. Karena apa yang ada dalam hati kita tidak tahu. Nah, sementara tantangan yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan at-tasrih bil qaul, dinyatakan secara tegas, secara lugas melalui lisan mereka, ya, seperti mereka mengatakan laitani amut al-an misalnya, atau laitana namut, ya, ingin sekali aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini juga. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka untuk mengatakan itu, ya. Tamanni bukan hanya dalam hati, ya, karena tantangan dalam Al-Qur'an itu tidak nampak kecuali dengan disampaikan di dalam lisan dengan jelas, ya, bukan hanya dalam hati, karena dalam hati kita tidak tahu. Falyatamannawna al-maut, ya. Hendaklah mereka mengatakan, ya, bahwa kami ingin segera diwafatkan, ay liqa Allah, ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanu ahibba Allahi kama yaz'amun. Ya, kalau mereka itu benar-benar, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka duga. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ya, dalam surat Al-Maidah Allah menyatakan apa yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, nahnu abna'ullah, kami ini adalah putranya Allah. Wa ahibba'uh, dan kami inilah para kekasihnya Allah. Kalau memang ini benar, ya, bahwa kalian itu adalah ahibba'ullah, ya, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka segera minta sama Allah untuk dimatikan, untuk diwafatkan. Fa innahum sayusari'una ila tamannil maut li itsbati sidqihim. Ya, maka kalau mereka ini benar, maka mereka pasti akan segera meminta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala li itsbati sidqihim, untuk membuktikan bahwa mereka itu benar, perkataan mereka ini benar. Fa illam yaf'alu kanu kadzibin. Kalau mereka itu tidak melakukan itu, berarti jelas bahwa mereka itu dusta. Ya, itu hanya klaim semata, itu hanya dugaan semata, itu hanya waham semata, ya, hanya waham semata. Ya, hanya sangkaan, hanya dugaan. Ya. Dan itu hanyalah kebatilan. Wa hadza ma hadatsa fi'lan, dan itu yang terjadi. Fahum lam yatamannawul maut. Ya, itu yang terjadi secara real. Tidak ada di antara mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mereka untuk segera diwafatkan. Kenapa? Li'annahum ya'lamun ma qaddamat aydihim min kufrin wa syarrin. Ya. Karena mereka yakin, ya, karena mereka sadar ma qaddamat aydihim, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Ya, maksudnya ma qaddamat aydihim itu ma fa'alat aydihim wa ma fa'alu, apa yang sudah mereka lakukan. Ya. Kenapa menggunakan tangan? Karena, ya, sebagian besar yang kita lakukan itu kan ada di tangan, ya. Bagian besar yang kita lakukan itu ada di tangan. Bahkan tangan kita itu sekarang bisa melakukan banyak hal. Ya. Berbicara aja sekarang bisa digantikan dengan tangan, ya. Berbicara bisa digantikan dengan tangan. Kita update status, ya, kita ngetik pakai tangan kita, ya. Li'annahum ya'lamuna ma qaddamat aydihim min kufrin, berupa kekufuran, wa syarrin, dan juga berupa keburukan. Yakhshawun ma'ahu liqa Allah. Karena itu kemudian mereka akan takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyatakan walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walan yatamannauhu abadan. Ya, mereka tidak akan pernah sama sekali dengan menggunakan lan. Lan itu litakbid. Litakidi wa ta'bid, ya. Takkid itu penegasan, wa ta'bid untuk menunjukkan selamanya. Walan yatamannahu abadan. Sekali-kali kalian tidak akan pernah melihat mereka mengatakan ingin segera mati. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang sudah mereka lakukan dengan tangan mereka. Wallahu alimun bil zalimin. Allah katakan ini, ya, bukan berdasarkan klaim semata, tapi Allah Maha mengetahui bil zalimin, apa yang ada dalam hati orang-orang yang zalim. Wa hadhihi, nah, ini kesimpulannya. Wa hadhihi minal adillah al-hissiyah al-qati'ah. Dan ini, ayat ini menjadi bukti apa yang real, ya, yang hissi, bukti yang nyata bisa disaksikan oleh mata. Al-qati'ah, ya, yang benar-benar pasti. Allati aqamaha Allah Subhanahu wa taala 'ala al-yahud wan nasara, yang Allah tegakkan di hadapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, alladzina kanu fi ahdihi salawatullah
wasallamu alaihi, orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahum in kanu ala haqq, kalau mereka ini benar-benar di atas ya hak, di atas ajaran yang benar, tindakan mereka benar sesuai dengan ajaran mereka, bi annal jannah makhsusah lahum, bahwa surga itu ya konsekuensinya surga itu hanya milik mereka, mereka berhak mendapatkan surganya Allah, falyatamannaul maut, ya hendaklah mereka itu mengharapkan kematian. Hada binisbah lil yahud, ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ya, di tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi itu adalah agar mereka mengatakan ya bahwa mereka ingin segera diwafatkan ya agar segera menemui apa yang mereka klaim itu. Ya, surga itu hanya milik mereka. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tantangan ya untuk saling melaknat, tantangan untuk saling melaknat. Nah, ini dalam fikih Islam disebut dengan al-mubahalah dengan orang-orang Nasrani ya, Nasara Najran pada saat itu dari wilayah Najran. Wa in kana Nasara ala haqq kama yaz'umuna an Isa alaihi salam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermubahalah dengan orang-orang Nasrani, andai mereka itu di atas kebenaran sebagaimana yang mereka yakini ya terkait dengan Isa alaihissalam, min kaunihi laisa 'abdan Abdullah bal huwa ma'ahu ilah, ya bahwa Isa alaihissalam bukan hanya hamba Allah tetapi adalah ilah itu sendiri. Fal yaqbalu al mubahalah, maka lakukanlah mubahalah, terima mubahalah mereka kalau mereka berani. Faqul, katakan Nabi Muhammad, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau mereka itu benar, ya, maka nad'u. Ya, katakan Nabi Muhammad, kami menyeru kalian, ya. Ta'alau nad'u abna'ana. Ayo, kita kumpulkan anak-anak kita kumpulkan anak-anak kalian, kita kumpulkan istri-istri kita kumpulkan istri-istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum, ya, diri kita dan diri kalian. Nah, itu yang namanya mubahalah. Jadi mubahalah itu adalah ijtima'ul fariqain. Ya, bergabungnya atau berkumpulnya dua pihak ya antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir ya, mengumpulkan anak dan istri ya, summa nabtahil, lalu setelah mereka kumpul saling melaknat ya. Kalau salah satu pihak ya itu berdusta, maka pihak yang berdusta itu ya layak untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, layak untuk mendapatkan kesengsaraan hidup selama di dunia. Kalau Allah tidak wafatkan mereka, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah di akhirat kelak, bahkan sebelum mereka wafat mereka akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bermubahalah dengan Nasrani Najran. Walakin al-fariqain kilaihima, tetapi kedua kelompok tadi baik itu orang-orang Yahudi maupun Nasrani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'ala, mereka tidak berani melakukan. Fal yatamanna falam yatamanna al-yahudul maut walam yaqbal Nasara Najran al-mubahalah. Ya, orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi tidak ada di antara mereka yang berani mengatakan ya ingin segera diwafatkan, tidak ada. Sebagaimana tidak ada orang-orang Nasrani khususnya dari wilayah Najran yang menerima mubahalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahia, nah ini kembali kepada kalimat awal tadi bahwa ini adalah hujjah qati'ah. Wahia hujjatun qati'atun alaihim law kanu ya'qilun, dan ini merupakan bukti yang pasti ya ke atas mereka atas kebenaran apa syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, andai mereka berakal, lau annal yahud tamannau al maut lamatu wala ra'au maq'idahum minan nar walau kharajul ladzina yubahiluna Rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala mala. Nah, ini tegas jelas sekali. Kalau orang-orang Yahudi itu melakukan tantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka mati. Wala ra'au maq'idahum minan nar, dan pasti mereka akan melihat tempat mereka itu justru di neraka ya. Lama itu pasti akan mereka mati karena ini tantangan dari Allah. Kalau mereka ada yang mengatakan itu pasti Allah wafatkan. Faktanya tidak terjadi itu.
Artinya apa? Tidak ada yang di antara mereka yang berani. Ini membuktikan bahwa mereka itu dusta. Bahwa mereka itu dusta. Wala kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah. Ya, kalau mereka itu benar, pasti orang-orang yang diajak bermubahalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, itu mereka akan melakukannya. La raja'u la yajunu ahlan wala mala, maka mereka akan mendapati kehidupan yang sengsara, tidak mendapatkan keluarga, ya, wala malan, dan juga tidak mendapatkan harta. Ya, laknat Allah Subhanahu wa taala menimpa mereka. Nah, ini syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya isbatil hak, ya, menunjukkan siapa yang berada dalam kebenaran. Tentu ini tidak dalam perkara furu, ya, mubahalah bukan dalam perkara furu, tapi mubahalah itu dalam perkara akidah, menyangkut perkara akidah dilakukan oleh orang-orang muslim dengan orang-orang kafir dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa ba'da iqamatil hujjah, ya, setelah menunjukkan bukti, kemudian mereka yusirru ala alal batil, ya, mereka terus menerus israr, ya, berada dalam kebatilan, ya, dengan berbagai klaim yang dusta, maka boleh kemudian dilakukan mubahalah. Jadi mubahalah itu ba'da iqamatil hujjah, ya, ba'da iqamatil hujjah. Kita lanjutkan. Wa natijah liwaqi fasadil yahud wa ifsadihim fahum yakhshawna al-maut. Ya, jadi hasilnya itu jelas bahwa orang-orang Yahudi, ya, mereka itulah orang-orang yang melakukan kerusakan, ya, di muka bumi. Fahum yakhshawna al-maut. Mereka begitu takut dengan kematian. Li zalami masirihim hunak. Ya, karena mereka tahu, ya, akhir dari kehidupan mereka itu zalam. Akhir dari kehidupan mereka itu kegelapan di akhirat kelak. Bidzalika fahum asyad bin nas hirsan ala tulil hayah. Ya, karena itu mereka kita dapati orang yang paling tamak untuk diberikan usia yang panjang. Bal minal ladzina asyrakul ladzina la yu'minuna illa bil hayati dunya. Bahkan lebih tamak daripada orang-orang yang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu tidak meyakini ada azab. Sementara orang-orang Yahudi itu meyakini ada azab. Ya, bayangkan, ya, batas antara azab akhirat dengan dunia ini kan kematian. Orang-orang musyrik itu tidak meyakini adanya azab, ya. Jadi mereka begitu menikmati kehidupan dunia, setelah itu ya manusia akan mati dan sudah, ya, tidak ada lagi yang mereka khawatirkan. Maka tentu mereka tidak akan terlalu menakuti kematian, ya, kecuali sebatas kecintaan mereka terhadap dunia yang mereka miliki, ya, yang mereka miliki. Tetapi orang-orang Yahudi itu mereka meyakini bahwa di akhirat kelak itu ada azab. Maka mereka bukan hanya cinta dunia, tetapi takut pada kematian. Kenapa? Karena kematian itulah gerbang menuju azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dijatakan wa minal ladzina asyraku. Bahkan lebih tamak daripada orang-orang yang musyrik. Alladzina la yu'minuna illa bil hayati dunya, di mana mereka tidak meyakini kecuali kehidupan dunia. Fahum yahrisuna 'alaiha kullal hirs. Jadi mereka itu betapa tamaknya terhadap kehidupan dunia. Li'adami imanihim bihayatin ukhra. Fahum yahrisuna 'alaiha kullal hirs. Ya, mereka itu juga sama menginginkan berada dalam kehidupan dunia. Li'adami imanihim bihayatin ukhra, karena mereka itu tidak meyakini adanya kehidupan. Tapi kalau dibandingkan tadi, maka orang-orang Yahudi itu jauh. Ya, orang-orang musyrik itu ya mereka menginginkan kehidupan yang panjang, tapi mereka tidak meyakini azab. Orang-orang Yahudi itu mereka mencintai dunia, menginginkan kehidupan yang panjang, tapi mereka menakuti adanya azab Allah. Wa ma'adzalika fal yahud, oleh karena itu orang-orang Yahudi itu asyaddu hirsan al hayati hatta min haula'il musyrikin. Ini kesimpulannya. Maka orang-orang Yahudi itu akan kita dapati mereka lebih tamak, lebih menginginkan kehidupan dunia untuk diberikan umur dan panjang daripada orang-orang yang musyrik. Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatan mutlaqah ayy hayatin walakin quyyidat bimafhum takmilatil ayat.
Ya, jadi mereka tamak terhadap hidup yang seperti apa? Itu bukan hidup yang mutlak, ya, sebagaimana batas umur yang Allah berikan. Karena ini dibatasi dengan apa namanya, atau istilahnya itu muqayyad, ya. Ada batasannya. Batasannya mana? Yaitu ayat yang ada setelahnya, atau penyempurna daripada ayat ini, yaitu kalimat yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah, bahwa di antara mereka menginginkan bahwa setiap dari mereka menginginkan kehidupan yang hingga 1.000 tahun, ay hayatan mutawalah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin mutawalah. Jadi mereka menginginkan diberikan usia yang amat panjang sampai 1.000 tahun. Yawadu ahaduhum qad ta'ud lilladzina asyraku an al-yahud ahras min al-musyrikin alladzina yatamanna ahaduhum law ya'maru alfa sana li'annahum la ya'rif illa al-hayat ad-dunya. Yatamanna an ya'isha fiha akthar muddah mumakkan. Nah, ini yang terjadi, ya. Karena bagian mereka itu hanya di dunia, maka pasti orang-orang Yahudi itu menginginkan kehidupan mereka itu kehidupan yang abadi di dunia. Wa qad ya'udu ahaduhum ilal yahud ay annal wahid minhum. Jadi kalimat ahaduhum itu kan mufrad, ya. Itu kembali salah seorang dari orang Yahud, ya. Maka ini maknanya umum, ya. Setiap kali dari mereka, ya. Setiap kali dari mereka yatamanna at-ta'mir at-tawil, ya. Mereka menginginkan memiliki angan-angan untuk diberikan kehidupan yang panjang. Wa hadza huwal arjah, ya. Inilah yang pendapat yang rajih, ya. Jadi yang dimaksud dengan ahaduhum yakni kullu wahid minal yahud yawaddu an yu'ammar alfasana. Setiap orang dari orang-orang Yahudi tadi, mereka menginginkan untuk diberikan kehidupan sampai 1.000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Padahal itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah. Al-musyrikun la yu'minun bi anna hunaka akhirah. Orang-orang musyrik itu tidak meyakini adanya kehidupan akhirat. Fala yu'minuna bi azab, maka mereka tidak beriman kepada adanya azab. Amal Yahud fahum yu'minuna bi akhirah wa azab. Sementara orang-orang Yahudi, nah ini yang tadi Al-Fakir sampaikan, orang-orang Yahudi itu beriman kepada adanya sanksi di akhirat. Li'annahum ya'lamun ma qaddamat aydihim min syarr. Ya. Sementara mereka itu, ya, sadar apa yang sudah mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Fala yuhibbuna an ya'tiyahumul maut. Maka mereka tidak ingin, ya, kematian itu segera datang pada mereka. Li'ib'adil adzabi anhum ma'amkan, karena mereka ingin, ya, dijauhkan dari azab tadi. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Sementara sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui annahu mahma talat amaruhum, betapapun usia mereka itu dibuat panjang oleh Allah, diberikan usia yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alfan au aksar, 1.000 bahkan lebih dari 1.000. Wal alfu huna lil kasrah, 1.000 itu menunjukkan banyak, ya. Orang Arab itu untuk menunjukkan banyak itu dengan kata 1.000, ya. Maka ada kota 1.001 malam. Kemudian dalam surat Lailatul Qadar, ya, khairun min alfi syahr. Jadi ketika disebutkan 1.000 itu maksudnya lah bulan-bulan yang apa nama yang banyak, ya. Menunjukkan banyak itu dengan kata 1.000. Kalau kita banyak itu bisa sedikit dengan menggunakan kata 7, ya. Kalau pusing itu belum 7 keliling itu belum terlalu pusing. Nah, 7 itu udah maksimal itu. 1.000 itu udah banyak banget, ya. Wal alf huna lil kasrah. Alf itu ditunjukkan untuk menunjuk mana banyak. Fa innal azab la budda atihim. Azab itu pasti datang, li'annahum fin nihayah, karena pada akhirnya mereka mayyitun wa ila rabbihim yarji'un, ya, pada akhirnya mereka ini akan mati juga. Nah, ini penegasan bahwa sesungguhnya mereka itu begitu tamak terhadap kehidupan dunia karena mereka meyakini adanya sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtim Allah Subhanahu wa taala al-ayah bi annahu basirun bi a'malihim wa sayajzihim wa sayajzihim 'alaiha ma yastahiqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan penjelasan, ya,
dengan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap amal perbuatan mereka, wa sayajzihim 'alaiha ma yastahiqun, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka apa yang pantas ya didapatkan oleh mereka. Ma yastahiqun, mereka pantas mendapatkan azab yang berat karena mereka telah mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang sama mereka mengklaim bahwa akhirat itu hanya milik mereka. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan ini merupakan ya tasliyah, ya Allah menghibur orang-orang yang beriman bahwa kesudahan itu hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap amal perbuatan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua perbuatan itu pasti Allah akan berikan balasan. Di kalimat dalam Al-Qur'an, wallahu basirun bima ya'malun, yaitu bukan hanya informasi bahwa Allah melihat, tetapi informasi bahwa Allah melihat, Allah mencatat, dan Allah akan membalas setiap amal perbuatan yang dilakukan. Sahabat Masa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Maka kesimpulan daripada apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini membuktikan kebenaran Islam. Ya. Mereka yang paling keras permusuhannya terhadap Islam, ini orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik, kemudian orang-orang Nasrani, kemudian di sana ada orang-orang musyrik. Mereka itu tidak berani untuk bermubahalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka lemah, karena hujah mereka itu lemah. Ya, oleh karena itu akidah yang kita pegang ini adalah akidah yang kuat, akidah yang benar, ya, akidah yang yang seharusnya kita pegang dengan kokoh, ya, akidah yang bulat, yang pasti gitu ya. Dan mereka yang kemudian menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran telah menantang bahwa siapa saja di antara mereka mendustakan dari kalangan orang-orang kafir, maka Al-Quran telah menantang orang-orang Yahudi untuk bermubahalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kematian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menantang orang-orang Yahudi untuk bermubahalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditimpakan azab, dan mereka tidak berani melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa ajaran yang benar setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada lain adalah Islam, tiada lain adalah Islam. Selain daripada Islam, dia adalah ajaran akidah, ideologi yang yang kufur, ya. Pemayyabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal min. Oleh karena itu siapa yang mencari ajaran selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Jadi kisah-kisah ini hendaklah menguatkan kita bahwa kita benar-benar di atas jalan yang lurus, ya, yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk menanam, ya, maka ia akan memanennya di hari pembalasan terakhir. Tidak ada di orang-orang yang beriman dia meyakini bahwa kehidupan akhirat itu bagi muslim yang muttaqin, ya, kehidupan akhirat itu hanya bagi muslim, tetapi bukan sekedar muslim, tapi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam. Ayat ini juga senantiasa mendorong kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustaz Siddiq. Jarwo, falyatafadhal akhir. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa berpegang teguh terhadap syariat Islam hingga benar-benar Islam ini bisa kita jalankan secara totalitas. Baik, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah SWT dan Abah Umma yang hadir di ruang Zoom, mudah-mudahan kita semua juga Allah istiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah SWT dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk baik dari Zoom maupun dari channel YouTube. Mudah-mudahan pemirsa sahabat MSA TV yang hadir
pada kajian pagi hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, mudahkan segala urusannya dan senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah SWT. Baik Ustaz, karena memang tidak ada pertanyaan, mungkin sebagai kalimat penutup dan doa mungkin untuk para pemirsa, Abu Ummah dan para wakifin dan muhsinin, silakan Ustaz. Kita tutup acara ini dengan menjadikan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga ya. Sekarang banyak di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan banyak juga di antara guru dan sahabat kita yang Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu panggil, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمد اليوم مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وعافيه في الجسد وعافيه في الجسد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وكفنا بفضلك عن سواك. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب. اللهم اشف مرضانا، اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, wa jazakumullahu khairan katsiran, mengucapkan pada Bunda Ustaz Adi Sudana Elsyah mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Taala, yang peserta kita atau guru-guru kita yang mungkin saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Dan adapun guru-guru kita, sahabat kita yang sudah terlebih dahulu Allah panggil, mudah-mudahan Allah berikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan juga untuk bagi pemirsa sahabat yang TV maupun rumah untuk mengikuti program Tebar Kurban bersama MSH. Silakan bisa dicari informasinya di channel ataupun di sosial media Masarful Romain. Insyaallah akan kita salurkan pada umat Islam. Baik, sahabat TV yang dirahmati Allah SWT, kami ucapkan terima kasih syukran jazakumullah khairan katsiran telah hadir di kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk bisa terus mengkaji Islam dan tentunya senantiasa bisa mengikuti program-program bersama MSH TV yang kami persembahkan. Baik, untuk menyempurnakan kajian kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة